ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan di pagi hari ini, bersama-sama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pagi hari ini ternyata Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat yang paling istimewa Allah karuniakan kepada kita di pagi hari ini, di pagi yang mulia serta agung ini, yaitu nikmat istiqomah dalam iman, yang mana nikmat ini yang merupakan salah satu nikmat yang kelak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita caranya mensyukuri nikmat Allah di pagi hari ini, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Lalu bagaimana caranya mensyukur nikmat itu? Fashalli li rabbik, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Selesai salat, barusan kita bersama-sama menyelesaikan salat berjamaah, salat Id. Lalu kita diperintahkan agar kita tetap bersyukur kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah. Kalau hari ini Allah berikan kelapakan rezeki, maka berkurbanlah semata-mata untuk mensyukuri nikmat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada tepatnya di hari Senin tanggal 17 2024, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, di mana semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia menggemakan kalimat takbir, mengucapkan kalimat takbir secara serentak, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil. Hal ini bukan hanya sekedar kita ucapkan dari bibir saja, melainkan penuh pengakuan di dalam diri kita bahwa kita di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah kita begitu rendah. Di hadapan Allah kita begitu kerdilnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti keluarga kita kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah yang Maha Besar, berarti diri kita, harta kita, jabatan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, melalui khutbah Idul Adha ini, kita bersama-sama memetik hikmah daripada hari raya Idul Adha ini, yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat untuk kita semuanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memetik hikmah daripada hari raya Idul Adha ini, pertama, mari kita lihat bersama saudara-saudara kita yang saat ini, yang kurang lebih 3.000 juta umat muslim melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah, yakni melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bersama-sama mereka serempak mengucapkan kalimat talbiyah, bersama-sama mereka menggunakan pakaian yang sama, 2 helai kain putih yang sama. Bersama mereka mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu tanpa menyekutukanmu, karena tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'matah, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, hanya bagimu, hanya engkaulah ya Allah, rajanya di raja, engkaulah yang memiliki kekuasaan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Mereka umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji serempak mengucapkan kalimat talbiyah dan menggunakan pakaian yang sama. Sejak berikut mereka menggunakan pakaian yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama menggunakan 2 helai kain putih. Baik itu orang-orang yang dipandang orang kaya, baik itu orang-orang yang terhormat maupun awam, baik orang yang sedang bahagia maupun sedang susah. Saat ini mereka bersama-sama menggunakan 2 helai kain putih, mengucapkan kalimat talbiyah bersama. Apa maksud daripada yang Allah ajarkan melalui syariatnya ini? Yaitu persatuan umat Islam, persaudaraan umat Islam. Kalau hari ini mungkin di kampung halamannya mereka yang sedang melaksanakan haji bersaudara karena saudara, bersaudara karena satu suku, satu bahasa, tetapi Allah ajarkan melalui ibadah haji bahwa mereka bersatu dalam persaudaraan umat Islam. Ada persaudaraan yang lebih dahsyat yang Allah ajarkan, yang Allah satukan dari seluruh penjuru dunia, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persaudaraan karena satu keyakinan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah pertama, persatuan umat Islam. Kemudian hikmah yang kedua melalui Idul Adha ini, yaitu meneladani kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, sahabatnya Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan berbagai macam cobaan, mendapatkan berbagai macam ujian, sehingga ia harus mengorbankan semuanya. Nabi Ibrahim dulu di masanya ia diklaim sebagai orang Yahudi, juga diklaim sama orang Nasrani bahwa ia orang Nasrani. Di masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim diklaim oleh kaum musyrikin bahwa kaum musyrikin adalah millah Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim. Tetapi semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Tidak ada pada diri Nabi Ibrahim, tidak ada pada diri Ibrahim bahwa dia pengikut atau bagian daripada kaum Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifa, akan tetapi Ibrahim itu
mempunyai sifat yang lurus, mempunyai sifat yang tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, dan Ibrahim itu orangnya bersifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah bagian daripada golongan orang-orang musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, mengajak ayahnya untuk beragama yang benar. Idza qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi Azar, kepada bapaknya yang bernama Azar, atattakituna aslaman alihah, wahai ayahku, apakah patung ini engkau yang buat kemudian kau sembah-sembah? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaum-kaummu, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Begitu Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, bukan perkataan yang baik yang dilemparkan oleh ayahnya, justru perkataan-perkataan yang sangat kurang sopan yang dikatakan oleh Azar. Apa kata Azar, ayah daripada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka. Kalau engkau selalu menceramahiku, kalau engkau selalu menasihatiku, kalau engkau melarangku untuk menyembah berhala dan membuat patung, la arjumannaka, aku akan melemparmu sampai mati. La arjumannaka, aku akan menghajarmu sampai mati. Kemudian apa kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Pergi, wahjurni malia, tinggalkan aku sendirian Ibrahim. Kalau hanya untuk menasihatiku, kalau hanya untuk menceramahiku, kalau hanya untuk melarangku untuk menyembah berhala-berhala ini, maka wahjurni malia, tinggalkan saya sendirian, kata ayah Ibrahim. Azar, ayah Ibrahim, mengatakan perkataan dengan yang tidak sopan kepada Nabi Ibrahim, sekaligus mengusirnya, tetapi tidak membuat Nabi Ibrahim marah. Justru ia dengan sabar berkata kepada ayahnya dan bahkan mendoakannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan bagimu wahai ayahku. Salamun alaika, keselamatan bagimu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohon ampun kepada Tuhanku atas perbuatan-perbuatanmu. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku sangat dekat dengan aku, karena Tuhanku sangat baik denganku. Begitulah adab Nabi Ibrahim. Begitu sopannya Nabi Ibrahim, sekalipun ia mau dilempar sampai mati, sekalipun ia bahkan diusir oleh ayahnya, tetapi tidak membuat Nabi Ibrahim marah. Justru ia mendoakan agar ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh. Apabila kita berbeda paham dengan orang tua kita, sekalipun itu urusan agama, jangan sampai jika mengangkat suara membentak orang tua kita. Terkadang di akhir zaman ini, anaknya sudah belajar di pondok pesantren, sudah pintar, hafal Quran, hafal kitab dan sebagainya, melihat ayahnya yang sedang keliru menjalankan ibadah, dengan angkuhnya dan sombongnya memberitahukan ayahnya. Sekalipun kita berbeda paham dalam urusan agama, apalagi dalam urusan dunia, jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Tetaplah kita bersikap sopan santun kepada orang tua kita. Ini contoh yang dilihatkan oleh Nabi Ibrahim antara anak dan ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Cobaan pertama dari sang ayah selesai, datang lagi cobaan dari kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim menasihati kaumnya, mengajak kaumnya ke jalan yang benar, menuju agama yang benar. Wahai kaum, apa yang kamu sembah itu? Sebuah patung, ayahku yang membuatnya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolak mudarat, apalagi mendatangkan manfaat untuk kalian. Dirinya saja tidak bisa menolak mudarat. Bagaimana bisa menolak mudarat yang ada pada diri kalian? Bagaimana bisa mendatangkan manfaat untuk kalian, sementara patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Kemudian kaum Nabi Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim. Ia terus berdebat dengan Nabi Ibrahim. Ketika kalah berdebat menggunakan otak, mereka kaumnya menggunakan otot. Apa kata kaumnya? Lempar Ibrahim ke dalam api supaya dia hangus menjadi debu. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kecuali api yang sangat membara, karena ia seorang Nabi dan Rasul yang Khalilullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Ibrahim ketika api bergejolak membakar dirinya. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, qulna ya naru kuni, kata Allah. Allah, kami berkata kepada api, wahai api, jadilah kau dingin, bardan, dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat itu pula, ketika orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim sedang bersorak gembira karena sudah puas melempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang bergejolak, tapi ternyata api itu sama sekali tidak membakar Nabi Ibrahim, tapi justru bardan, dia menjadi dingin, wassalaman, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ujian kedua, lulus ujian dari ayahnya, lulus dari ujian kaumnya. Ada ujian yang paling besar, yang paling berat. Apa itu? Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh anak kandungnya sendiri. 86 tahun Nabi Ibrahim menginginkan seorang keturunan, sehingga ia selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku seorang keturunan. 86 tahun menunggu keturunan. Ketika Allah berikan ia seorang keturunan yang bernama Ismail alaihissalam, ketika ia menginjak dewasa, Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Apa ujian Nabi Ibrahim? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Allah, ketika Nabi Ismail menginjak dewasa, qala ma'usaya, qala ya bunayya, ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya bermimpi melihat engkau dalam tidurku. Inni adbahuka, sesungguhnya aku melihat engkau disembelih dalam tidurku. Mimpi seorang nabi bukan hanya sekedar bunga tidur. Mimpi seorang nabi bukan bisikan syaitan, tapi mimpi nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku, aku melihat engkau disembelih di dalam mimpiku. Fanzur madza tara. Lalu bagaimana pendapatku, wahai anakku? Dengan tegas Nabi Ismail alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya, ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam,
Ia berpesan terdahulu kepada ayahnya, wahai ayahku, jangan kau tengadahkan kepalaku, jangan kau tengadahkan ketika engkau menyembelihku, turungkupkanlah, karena saya khawatir engkau tidak tega menyembelihku. Sampaikan salam takdimku kepada ibundaku, jauhkan ibundaku dari anak-anak yang sebayaku, karena saya khawatir ibundaku tidak mampu melihatnya. Sampaikan salam takdimku kepada ibundaku, bahwa tetaplah bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perkataan Nabi Ismail yang menakjubkan itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bertambah keyakinannya bahwa ia adalah salah satu nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pisau yang sudah tajam, yang sudah diasah siap menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fadainahu bidibhin adzim. Ibrahim, berhenti, saya ganti sembelihan itu dengan kibas yang besar, dengan sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari menteladani perjalanan Nabi Ibrahim ini, yang pertama, kita tidak boleh, harus tetap sopan kepada orang tua kita sekalipun kita berbeda paham, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh bersikap otoriter terhadap anak-anak kita. Tetaplah kita diskusikan dengan anak-anak kita apabila kita mendapatkan permasalahan, baik itu permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Kemudian berkurbanlah apabila diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dulu zaman Nabi Ibrahim Allah minta nyawa Ismail. Kalau sekarang Allah tidak minta nyawa anak-anak kita, Allah minta kelebihan harta kita, hasil bisnis kita, hasil dagang kita, hasil kerja kita, hasil tani kita. Allah minta sebagian rezeki itu untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelapangan rezeki dan mampu melaksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hikmah daripada hari raya Idul Adha ini adalah pertama, persatuan umat Islam dengan melihat saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, meneladani kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikri. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basata ma'ida sini wa ni'am wa 'ada 'alaina fi hadhihi al-ayyam ara'ida wal ikram. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala على جزير إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جود عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له